Oke, jadi ini adalah saat yang tepat bagi gue untuk membahas teaser dari Alien Earth. Yang mana teasernya ini lumayan banyak dan gue nggak akan jelasin satu-satu, tapi gue bakal compile semua karena gue mulai enek. Ya. Ini harusnya seri seperti ini udah ada trailernya minimal, karena ini bakal rilis di bulan Juli, berarti sekitar 3 bulan lagi. Masa trailernya aja satu pun kagak mau dikeluarin, isinya cuma teaser, teaser, dan teaser. Dan teasernya ini durasinya pendek-pendek, tapi lumayan banyak gitu loh. Jadi, dan tidak menjelaskan apapun. Itu yang jadi problem. Dan yang terakhir itu, yang menurut gue sangat menarik, itu ada keluar teaser dengan judul Creation. Yang dimana itu teaser itu 3 menit. Lagi dan lagi, itu bukan trailer, tapi cuma teaser. Dan di situ menjelaskan banyak hal, dan gue bakal bahas di sini juga, karena kalau gue bahas ini sekitar 1 bulan yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, atau bahkan sejak teaser pertama rilis, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak ada yang bisa gue jelaskan gitu loh, karena ini bahkan udah ada yang minta gue bahas, bahkan waktu sebelum teasernya rilis, teaser pertama udah dia bilang, bang spekulasi dong mengenai Alien Earth. Mampus. Spekulasi gimana? Ini tipikal film alien, bos, lu mau ngarep apa lagi? Nah, sekarang udah ada teasernya dan ada beberapa perubahan. Yuk langsung aja kita bahas teaser dari Alien Earth. A unique, deadly species. Monsters. Jadi ada beberapa rumor sebelum teaser dari Alien Earth ini rilis ya, dengan banyaknya teaser itu, ada rumor yang mengatakan kalau misalkan series Alien Earth ini akan berlatar waktu 2 tahun sebelum film Prometheus. Yang dimana waktu itu gue pusing 7 keliling, anjing ini mau gimana ceritanya. Gue masih berspekulasi bagaimana ini. Cuman akhirnya dikonfirmasi. Film atau series dari Alien Earth ini akan berlatar waktu 2 tahun sebelum film Alien yang original tahun 1979. Yang mana film original Alien 1979 itu memang ngambil latar waktu di tahun 2122. Nah, sekarang semuanya jadi make sense. Jadi gini, oke, kita bakal lanjut ke spekulasi langsung ya. Langsung, gue males bahas teasernya sumpah. Tapi nanti tetap gue akan bahas yang khusus yang creation. Dan beberapa teaser lainnya yang menurut gue kok ini imaginary kayak 3D model, ya bukannya live action. But we'll talk about it later. Kita bakal langsung spekulasi karena menurut gue ini menarik. 2 tahun sebelum film original Alien. Basically ini adalah film ketiga dari trilogi prequel. Tapi dalam bentuk series. Ini menurut gue sangat-sangat menarik. Jadi film pertama ada Prometheus, film kedua ada Alien Covenant, film ketiga yang ini, Alien Earth. Baru nanti bakal lanjut ke Alien Romulus, Alien 1986, lalu lanjut ke Alien 3. Semua jadi make sense. Dan dia bilang, embrace a new saga. Sebenarnya gini, apakah ini soft reboot? Enggak. Tapi ini adalah penjelasan atau perekat dari timeline Alien ini. Yang dimana sebenarnya sejak dari tahun 2012 itu udah berantakan mampus. Gara-gara film Prometheus dan beberapa konsep art yang dibatalkan. Dan diubah, dialter. Jadinya Xenomorph-nya nggak ada di film itu. Tapi kan akhirnya berusaha dijelaskan di Alien Covenant. Lagi dan lagi Xenomorph-nya nggak ada. Yang ada di situ adalah Praetomorph, bukan Xenomorph. So, dengan ada Alien Earth ini dan di teaser itu, terutama tadi ada satu teaser itu menjelaskan langsung dinarasiin. Dia mengatakan kalau misalkan 5 creature dari belahan angkasa yang berbeda. Ini, gue punya spekulasi menarik soal ini. Soalnya di teaser creation, itu kan menunjukkan proses pembentukan suatu embrio. Yang dimana itu adalah embrio alien. Nah, sayangnya gue udah pas nonton itu live reaction, gue tuh lihatnya tuh kayak pertama, oh ini chestburster. Ternyata bukan, bentuknya beda.
gue langsung mikir lagi, bentar. Mungkin ini facehugger, karena ada beberapa shot yang mengambil duri kan. Jadi gue pikir itu bagian spine sampai ekornya si facehugger. Ternyata pas itu langsung jatuh. Si embrio langsung jatuh ke bawah. Dan ada Black Goo. Gue mikirnya masih chestburster, cuma ini mungkin versinya ada tangan, karena di situ ada scene cakar juga. Jadi kayak di Alien Romulus, di mana chestbursternya itu dari warna kuning dia bisa jadi warna hitam live pada saat dia keluar dari hostnya. Nah, setelah itu gue liat, ini chestburster. Ternyata pas gue liat lagi, kok mirip kayak Bloodbuster di Alien Covenant. Terus gue mikir lagi, emang ini Bloodbuster? Tapi kok beda, kayak ini mau bermutasi langsung ke Xenomorph loh. Dari cara dia untuk menampilkan adegannya. Lalu setelah itu gue mikir lagi, apa gue nonton teaser yang lain ya? Coba gue tonton teasernya. Ternyata langsung dijelasin tuh, ada 5 spesies. Ya mungkin yang kelimanya atau yang terakhir ini adalah Xenomorph mungkin ya. Jadi ketika nanti Xenomorph ini nyampe ke bumi dan gue nggak tahu ini akan nyampe atau enggak, gue takutnya PHP nih. Ini jangan sampai kayak teaser trailer dari Alien 3. PHP mampus. Tolong ini mah. Karena teaser trailer dari Alien 3 dulu itu tuh adalah Xenomorph ini bakal jatuh ke bumi. Yang mana si Ellen Ripley yang tidur di cryosleep itu bakal langsung ke bumi. Jadi latar belakang langsung di bumi. Itu sudah diwujudkan memang di film Aliens vs Predator Requiem. Cuman karena itu filmnya dark as fuck, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, apakah Alien Earth ini akan berlatar belakang di bumi di episode-episode akhir? Gue kurang tahu. Gue cuman takutnya ini hanya di adegan ending plus post credit scene. Jadi sisanya itu memang berkutat di planet lain dalam rangka untuk retrieve beberapa sampel dan perjuangan di kapal tersebut yang akhirnya nanti lead ke kejadian yang ada di Nostromo. Karena ini kan 2 tahun sebelum kejadian di Nostromo. Jadi kayak ibaratnya, ini kita akan ada kejadian di Nostromo, itu dipanggil akhirnya untuk melipir ke LV-426. Jadi spekulasi gue adalah ini akan ngambil atau akan menjelajahi beberapa tempat yang memang sudah dikunjungi sebelumnya. Mungkin gue punya spekulasi LV-223 ini bakal masuk. Spekulasi aja. Ya. Terus ada planet number 4 di Alien Covenant ini kayak bakal masuk juga. Karena gue lihat ada beberapa shot atau adegan yang kelihatannya ini kayak planet number 4. Plus karena tadi ada adegan yang mirip seperti Bloodbuster, gue curiga ini adalah dalam rangka untuk retrieve sampel dari Neomorph. Jadi David itu tuh sudah berhasil mengirimkan transmisi ke Weyland-Yutani dan sudah sampai ke pihak Weyland-Yutani. Yang mana David sudah mapping beberapa tempat yang memang cocok atau sudah ada sampel aliennya. LV-223, Planet Number 4, Origae 6, yang keempat gua nggak tahu, yang kelima kayaknya ini adalah LV-426. Ini akan lebih seru kalau misalkan di episode 1 atau nanti ada episode 0 atau prolog, ini langsung ada adegan peperangan antara David lawan Juggernaut. Ini mana Juggernaut itu bakal jatuh di LV-426. Ini bakal epic mampus kalau misalkan ada. Lu nggak usah tampilin Michael Fassbender lah, bayarnya mahal. Lu tampilin aja pertarungannya, lu jelasin pakai narasi, tapi ada adegannya di mana ada pertarungan di situ. Dan memang di situ ditunjukkan kalau misalkan Xenomorph ini dijadikan sebagai senjata. Ya lu tampilin aja lah beberapa NPC kecil yang memang ada di Alien Covenant. Kan dia mengangkut 2000 koloni kan. Ya itu kan bisa dijadikan sebagai tentara mini. Dan akhirnya ketika melawan Juggernaut yang nanti terdampar di LV-426, mereka semua jadi Xenomorph. Karena literally senjata dari LV-426 Juggernaut itu adalah si Xenomorph. Nah, David melihat ini adalah chance yang bagus. Akhirnya dijatuhkanlah pesawat itu di LV-426, membunuh Space Jockey, menyebabkan outbreak, dan akhirnya mungkin, kalau spekulasi gue bener lagi, ini akan melipir ke asal-usul dari Alien Queen, yang mana menurut gue itu sangat merusak franchise ini, dan akan melipir ke asal-muasal kenapa Juggernaut bisa jatuh di LV-426. I don't think itu akan menjadi adegan yang bagus untuk menghormati original, cuman menurut gue ini necessary. Walaupun nantinya tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi gini,
Kenapa gue bilang nggak akan terlalu berpengaruh? Jadi ada teknologi yang sebenarnya disiapkan oleh Weyland-Yutani itu untuk contain hal-hal seperti ini. Kenapa di Nostromo nggak dapat? Karena itu kan kapal pengangkut mineral ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanti bertanya kenapa alien Earth ini itu lebih canggih daripada alien 1979. Ini pertanyaan yang sama ketika Prometheus itu kelihatan lebih canggih daripada alien 1979. Tapi kalian lupa dan kalian selalu skip adegan awal di Alien 1979. Udah dijelasin itu kapal pengangkut mineral, bos. Lu ngapain kapal pengangkut mineral bawa-bawa senjata yang bagus banget gitu loh? Buat apa? Mentok-mentok bawa flamethrower, bawa rifle, tapi itu pun buat apa? Lu pengangkut mineral, bos. Lu kurir. Jadi ketika mereka disuruh ke LV-426, mereka bakal sangat vulnerable. Gampang banget diserang. Maka dari itu film original Alien 1979 itu ada. Dan menurut gue logis. Nanti di film Alien Earth atau di series Alien Earth ini akan full weapon. Karena memang ini pesawat ditugaskan khusus untuk mengkonten organisme ini yang nantinya mungkin akan dipilih. Dan akhirnya ada satu yang outbreak, yaitu Xenomorph. Yang mana Xenomorph ini akan menjadi, sebutannya adalah perfect organism. Karena nanti akan ada banyak adegan kebodohan. Gue bisa jamin. Pegang omongan gue. Nanti ketika series rilis. Di film Alien Earth ini bakal ada banyak adegan yang bodoh dari kru-krunya. Kalian siap-siap ngatain antara di Twitter atau di sosial media kalian yang biasa rame ya soal-soal alien begini. Gua yakin 100% mereka akan mengatakan kok krunya lebih goblok daripada Covenant. Tapi kalau kalian teliti mungkin nanti itu tidak akan sebodoh Covenant. Karena Covenant itu kan literally lu planet baru, udaranya bersih, ya udah kita ngapain bawa helm? At least di Prometheus masih pakai helm. Ini enggak. Nah, kalau di sini kan memang udah dipelajari dari transmisi si David. Jadi wajar. Walaupun nanti ketika mereka melawan 5 organisme ini yang mungkin akan sangat-sangat luar biasa practical effect-nya, I hope, itu akan merasa sangat kesulitan. Jadi mungkin yang satu bakal gampang. Kedua gampang. Ketiga susah. Keempat tambah susah. Dan yang kelima ini perfect organism. Dimana mereka nggak tahu kalau misalkan darah Xenomorph itu ada acid blood-nya, terus second mouth-nya itu bisa nusuk. Mereka mungkin nggak tahu. Nah, akhirnya akan banyak adegan yang bodoh kelihatannya. Padahal jelas series ini adalah 2 tahun sebelum film original Alien, yang dimana semua yang dipelajari oleh Weyland-Yutani, pihak Weyland-Yutani ada di bumi itu adalah semua data. Semua itu berupa data, berupa transkrip dari Android dan juga dari para researchernya. Ini mungkin akan langsung berpengaruh langsung ke film Alien Romulus yang kemarin baru rilis kan 2023. Alasannya kenapa? Renaissance itu udah ada, bos. Mungkin Renaissance ini lagi outbreak hitungannya. Lagi outbreak, lagi kacau. Oh enggak, sebelumnya. Enggak lagi kacau, sorry. Lagi beroperasi, lebih tepatnya. Mereka lagi bingung. Mereka lagi mungkin meneliti 4 organisme lain ini dari lab Renaissance. Atau mungkin mereka baru mempersiapkan si lab Renaissance ini. Yang nantinya ketika ada XX-121 dari film Alien 1979, mereka akan langsung obrak-abrik gitu. Dan akhirnya lanjut ke komik prequel ya. Dan nanti lanjut ke film Alien Romulus. Semua akan menjadi make sense melalui film Alien Earth. Mudah-mudahan mereka nggak ngaco dan nggak bikin jenis baru ya. Mentok-mentok kalau mau ada alien yang memang bukan Xenomorph ya Pretomorph. Mentok-mentok Neomorph. Lu nggak bisa tampilin yang lain. Kalau mau tampilin yang lain, ini 2 harus ada. Ya kalau mau yang paling wajib ya Xenomorph. Ini udah jelas. Lu udah nggak bisa menghindar dari ini cuy. Walaupun judulnya Alien, bukan Xenomorph. Tapi lu tetap harus menampilkan Xenomorph. Karena ini 2 tahun sebelum kejadian di Nostromo. Karena there is no fucking reason kenapa si Ash itu bisa mengatakan perfect organism kepada makhluk Xenomorph ini. There is no reason, pasti ada datanya. Karena dia Android. Datanya dapat dari mana? Kok bisa mereka dapat datanya dan kenapa orang-orang di bumi atau orang-orang
bumi yang ada di Nostromo, manusia lebih tepatnya, kenapa mereka nggak khawatir dengan kejadian di bumi? Gue bisa jawab ini langsung simple aja. Coba kalian nonton Alien 1986, itu bakal jelas kalau misalkan Ellen Ripley itu sudah meninggalkan bumi itu berpuluh-puluh tahun hitungannya. Dan waktu di bumi dengan waktu di angkasa itu berbeda. Ya sudah jelas, apapun yang kejadian di bumi itu pasti gampang banget ditutupi dan tidak mungkin bisa dicapai di angkasa sana atau di planet lain. Karena ini jatuh-jatuhnya udah terraforming planet lain. Jadi kejadian satu planet dengan planet yang lain, ya nggak harus tahu, nggak harus saling tahu. Itu ada politiknya sendiri, ada skandalnya sendiri. Dengan alien dibawa ke bumi sekarang, ini akan menjadi jembatan sempurna untuk proyek-proyek kedepannya. Mungkin termasuk dengan Predator Badlands, yang mana gue masih agak ragu kalau misalkan Predator Badlands ini akan berlatar waktu sama seperti Alien Earth atau sama seperti franchise Alien. Gue masih not sure. But let's see. Kalau misalkan di ending Alien Earth ini langsung menampilkan beberapa senjata yang ada di Aliens vs Predator Requiem atau bukti Xenomorph ada dari Alien vs Predator yang mana kepala Xenomorph itu tidak pernah ada di museum Predator. Yang ada tuh cuma senjata tombak sama topeng dari Scar. Tidak pernah ada kepalanya. Nah, kemana kepalanya ini? Yang gue maksud ini adalah di film Predator 2018. Kemana kepala dari Xenomorph yang ada atau yang berhasil diambil di film Alien vs Predator tahun 2004? Kalau masih belum jelas, itu bisa dimasukkan di sini, di mana nanti Weyland sudah mengatakan ke Android atau menyampaikan ke Android, kalau lu menemuin bentuk organisme yang kepalanya kayak kontol ini, ya ini nih makhluk yang kita maksud. Lu harus teliti lebih lanjut, karena yang dikasih tau David atau yang bahkan dikreasikan David, ini akan menjadi make sense kenapa bentuknya menyerupai Xenomorph semua. It's not because of the black goo, tapi ini data dari kepala Xenomorph yang diambil di tahun 2004. Semua menjadi make sense kalau misalkan mau digabung sekarang. Xenomorph ternyata pernah ada di bumi pada zaman dahulu, diambil dengan Predator, yang mana Predator pun sekarang sudah ditunjukkan kalau misalkan mereka punya device untuk menjelajahi ruang, melompati ruang, yang mana secara timeline atau waktu itu akan sangat berseberangan, sangat berbeda dan sangat jauh. Tapi mereka bisa berhasil menciptakan device seperti itu, bangsa Predator ini. Jadi dengan nanti ada film Predator Badlands, apakah akan nyambung dengan Alien Earth? Gue nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Tapi apakah referensinya akan ada? Sepertinya ada. Walaupun Xenomorph tidak ditunjukkan, cuman androidnya udah ada. Android Weyland-Yutani udah ada di Predator Badlands. Apa tandanya? Berarti Predator ini bakal jam time-nya tuh lumayan jauh loh. Dari 2018 sampai ke 2100 lebih mungkin. Ngikutin franchise Alien jadi bisa lanjut franchise-nya nanti. Alien vs Predator jadi bisa lanjut dengan latar waktu di tahun 2100 atau 2300 atau 2400-an. Yang mana itu mengikuti sequel atau lanjutan dari Alien Resurrection. Who knows? Itu spekulasi gua ya, dari rangkuman teaser dari Alien Earth. Gua nggak akan bahas ya kayak YouTube lain teaser menampilkan ini. Lu nonton aja sendiri udah. Gue cuma tertarik sama yang creation. Itu memang perlu penjelasan. Sisanya lu nonton aja karena gak ada konteks. Itu lu cuma callback ya, sirine dari film Alien 1979. Terus callback lagi dari kamar dan juga seluruh interior dari Nostromo. Sisanya alien kejar-kejaran. Terus nampilin cast-nya itu pun udah kayak AI. Udah kayak 3D model anjing. Jelek gitu teksturnya. Gue gak ngerti kenapa. Gue ngeliatnya kayak ini kartun atau apa gitu loh. Makanya gue bilang, udah kalau soal teaser, soal nanti bakal seperti apa seriesnya, udah nunggu aja dah. Karena ini isinya cuma teaser semua, kecuali ada trailer ya. Mudah-mudahan dengan video ini rilis sebelum trailer ya. Karena jujur, sejak gue record ini, tidak ada atau belum ada trailer dari film atau series Alien Earth. Belum ada. Teaser semua. Pendek-pendek semua. Mentok-mentok promosi Alien, Save the Earth. Isinya cuman ya promosi hari bumi bangsat. Lu mau ngapain? Gak ada.
Dia cuma bilang, ya lu harus selamatkan bumi, karena kalau enggak, ya nanti bakal di overcome sama alien, terus habis itu aliennya makan bumi. Ya udah, teasernya seperti itu doang. No context at all. Ini mau kemana arahnya? Makanya arahnya yang itu udah gue jelasin nih melalui spekulasi yang dari tadi gue jelasin. Untuk penjelasan teasernya lo nonton sendiri lah ya, karena belum ada. Nah next ya nih, gue bakal bahas Predator Badlands. Ini baru bisa jelas. Ini baru gue bisa jelasin penuh, karena itu full trailernya, bukan teaser doang bos. Lu teaser doang nunjukin siluet dari senjata Predator, topeng Predator, badan Predator. Gue nggak peduli anjing, ya memang Predator bentuknya begitu ibarat ya. Tapi ini langsung rilis full trailer ya untuk Predator Badlands. Ya udah, kita tunggu aja untuk Predator Badlands ya. Untuk Alien Earth, gue udah lumayan capek nunggu. Udah dari tahun berapa? 2024 gue nunggu. Well, maybe this is the right time. Ya, kita tunggu aja nanti di bulan Juli. Ya, kalau kita dapat akses duluan, bagus, kita bisa bahas duluan. Tapi nanti kalau udah ada trailernya, udah pasti bakal gue bahas. Oke, see you guys on the next video.